dunia kerja tuh harusnya benar-benar nerapin yang namanya profesionalitas ya. Nggak ada yang istilahnya karena keluarga jadi bisa dilonggarin lah peraturannya. Hello everybody, welcome back to You Reaction di Yunus Education Channel. Video You Reaction kali ini akan ditemani dengan saya, Ana Fairuz. Video kali ini juga masih tentang dunia kerja, tapi pengalaman orang lain selama bekerja. Tanpa berlama-lama, let's get to the list. Video pertama datang dari akun TikTok Optika Lunet Official. Ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi setiap masuk kantor dia diawali dengan mengucapkan astagfirullah ya. Dari Senin sampai Senin lagi, setiap mau berangkat kantor dia bersiap-siap untuk menghadapi drama kantor. Harusnya nih ya kita berangkat kerja itu diawali dengan bismillah, karena kita harus semangat. Alhamdulillah. Gue nyesel sih resign. Kenapa lo nyesel? Sok jenuh di kantor, lingkungannya toksik lah. Gue lebih memilih menjaga mental gue gitu. Terus resign. Anjir, ternyata jauh lebih toksik kehidupan ini kalau lu nganggur. Bener sih kata orang, lebih baik capek kerja daripada capek nyari kerja. Gue kalau balik ke masa lalu nih, gue ngeliatin diri gue lagi kerja gitu kan, males-malesan. Gue geplak pala gue dari belakang. Siapa lu kata dia kan? Gue dari masa depan. Gue pengangguran gara-gara gaya-gayaan lu. Ngomong-ngomongin toksik lah, mental lah, fuck semuanya itu. Memang ya sebagian dari orang yang sudah mendapatkan pekerjaan merasa kalau dia mental health-nya terganggu lah karena lingkungannya toksik atau apa, terus dia memilih untuk resign. Padahal banyak di luar sana orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Ini malah yang udah dapat kerjaan malah resign. Ondan mach so, Auto so machen, ich machen so, aber Astagfirullah. Zaman sekarang mau kinerja lu paling mantep sedunia juga percuma ya, kalau bukan kesayangan atasan. Ini ekspresi mas-mas ini bener-bener agak ngeselin ya. mana punya itu dapat banget lagi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Emang sih di kantor itu ada beberapa privilege kerja lah, kayak misal deket sama atasan itu bisa diajak kemana-mana, terus dapat bonusnya lumayan gampang, terus juga bisa dengan mudah naik jabatan. Tapi jangan gitu, kita kan lagi cari kerja bukan cari muka. Lebih enak kerja kantoran, freelance, atau bangun bisnis? Oke, ini cerita pengalamanku. 3 tahun sebagai pekerja kantoran, 2 tahun sebagai freelancer, dan di awal tahun ini merintis bisnis sendiri. Sebagai orang yang sudah pernah mengalami ketiganya, menurutku semuanya punya plus dan minusnya. Sebagai pekerja, plusnya hidup relatif lebih aman, karena ya setiap bulannya sudah pasti dapat gaji. Selain itu, sebagai karyawan, kita bisa dapat ruang untuk belajar sekaligus dibayar. Terlebih kalau dapat atasan yang suportif dan peduli dengan personal growth kita. Tapi minusnya, penghasilan tidak berbanding lurus dengan usaha yang kita keluarkan. Artinya, seberapa keras pun kita bekerja, ya penghasilan kita relatif stabil setiap bulannya. Dan ini yang jadi alasan kenapa akhirnya aku memutuskan untuk resign. Lalu freelancer, positifnya hasilnya berbanding lurus. Artinya semakin keras kita berusaha, maka hasil yang kita dapat juga berkali-kali lipat. Minusnya, freelance lebih beresiko, karena ya nggak pasti tiap bulannya dapat klien. Dan juga waktu dan tenagaku terbatas. Artinya ada batas maksimal jumlah klien yang bisa aku handle dalam satu waktu. Dan yang terakhir, merintis bisnis. Selama 6 bulan fokus merintis bisnis, aku bisa bilang ini pekerjaan yang paling melelahkan fisik dan pikiran. Tapi so far ini yang paling memuaskan. Bukan cuman puas dari segi uangnya, tapi ada kepuasan batin yang nggak ternilai. Jadi gimana? Mau jadi karyawan, freelancer, atau buka usaha sendiri? Nah, kalian pilih yang mana nih? Mau jadi freelancer, karyawan, atau buka usaha sendiri? Semuanya ada plus minusnya. Kembali lagi lah ke diri kalian masing-masing. Baca. Kerja serius, gaji bercanda.
Bu, Pak, jangan gitu ya, Ge. Kan cicilan saya banyak. Kalau kerja kantoran ini enak, kadang meskipun kerja keras kita lumayan, tapi apa yang kita dapatkan tuh sama setiap bulannya. Cuaks. Tapi ini boleh dicoba sih ya. Kali aja, mungkin kamu lagi ada di di lingkungan kantor yang bosnya kayak gini nih, ngeliatin karyawannya kerja rodi, seneng-seneng, bahagia. Coba semuanya kompak buat ngajuin resign, pasti ketar-ketir ke bosnya. Di tempat kerja ini kan kita udah kayak keluarga. Apa? Keluarga. Konsep keluarga di tempat kerja itu nggak masuk akal sama aku. Yang pertama, keluarga itu nggak kenal yang namanya profesionalisme. Si adek bisa masuk kamar kakaknya tanpa ngetok pintu dan bisa ngambil barang kakaknya gitu aja. Yang kedua, suka menyalah-nyalahkan dan membanding-bandingkan antara anak A dan anak B. Ibaratnya kalau di kantor tuh, kan kenapa dia bisa kamu nggak bisa. Yang ketiga, privacy. Makanya sekarang banyak tempat kerja yang nggak ngerti privacy rekan kerjanya. Semua-muanya dia pengen tahu. Ibarat kalau si anak pengen keluar sama teman-temannya, minta izin sama mamanya, langsung interogasi. Sama kan pas kalian minta cuti, langsung banyak pertanyaan dari HRD atau dari atasan kalian. Mau kemana, ngapain, berapa lama, untuk apa. Bener sih, soalnya kalau di dunia kerja tuh harusnya benar-benar nerapin yang namanya profesionalitas ya. Nggak ada yang istilahnya karena keluarga jadi bisa dilonggarin lah peraturannya atau yang lain-lainnya. Dia menghitung hari, bergerak mengundurkan diri. Ini berarti emang udah bener-bener gak tahan sih buat resign. Next. Iya sih, kadang emang iya sih. Ini namanya kecemburuan sosial ya. Ya siapa tahu, kita harusnya berpositive thinking sih ya. Siapa tahu mas-mas yang nggak ditegur itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan dan apa yang dibutuhkan sama atasan. Makanya mas-masnya itu nggak ditegur. Nah sedangkan kalau kita ditegur berarti itu tanda sayang atasan sama kita karena kita diperhatikan. Gitu aja. Oke? A few moments later. Kamu mau cuti? Emang kamu mau kemana? Mau kemana kek, Pak? Nih butuh piknik nih, piknik. Kerja mulu lu. Mau izin cuti aja pakai dipersulit, tanya-tanyain dan diribetin. Padahal cuti itu juga sebagian dari hak kita. Tapi ya gak tau deh, skip. Nah itulah tadi video-video you reaction yang sudah kita react bersama-sama. Gimana menurut kalian nih? Silahkan tulis pengalaman kalian sama bekerja di kolom komentar. Oke? Jangan lupa juga untuk dukung terus channel Yunus Education dengan cara subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman kalian. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.